Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan orientasi bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024 di Gedung INA DRTG Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orientasi bagi para CPNS ini dimulai sejak 20 Juni dan akan berlangsung hingga 18 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh CPNS BNPB berjumlah 93 orang. Pada sambutan upacara pembukaan orientasi, Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto mengungkapkan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membekali CPNS dengan kesiapan pengetahuan, fisik, dan juga mental. Suharyanto berharap para CPNS ini dapat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam membantu masyarakat menghadapi bencana. Bergabungnya para CPNS menjadi bagian dari insan BNPB menjadi perhatian serius bagi Kepala BNPB. Kepala BNPB selalu menyempatkan hadir pada setiap kesempatan dan memantau perkembangan para peserta orientasi. Pelatihan pada minggu pertama diisi oleh materi kepemimpinan, pembentukan karakter, etika profesi, dan kekompakan serta kedisiplinan. Selanjutnya, pada minggu kedua sampai keempat, para peserta akan mendapatkan materi organisasi dan tugas dan fungsi BNPB dari masing-masing unit kerja. BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan orientasi CPNS BNPB 2024 dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BNPB memastikan para peserta selalu mendapatkan pelayanan yang baik, mulai dari segi makanan yang bergizi, fasilitas istirahat dan peribadatan, sampai ketersediaan tenaga medis. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB BNPB berkolaborasi dengan perwakilan organisasi penyandang disabilitas atau OPDIS serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu kemanusiaan meluncurkan modul kompetensi inti fasilitator PB inklusif pada Selasa 17 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandar Lampung dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, destana, pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta organisasi kemasyarakatan termasuk OPDIS. Terdapat 3 modul kompetensi inti fasilitator PB inklusif yang terdiri dari modul kompetensi inti fasilitator PRB inklusif, modul kompetensi inti fasilitator kesiapsiagaan inklusif, dan modul kompetensi inti fasilitator respon kemanusiaan inklusif. Penyusunan modul kompetensi inti ini telah dilaksanakan sejak November 2024 serta diuji coba dan difinalkan pada April hingga Mei 2025 dengan melibatkan kelompok kerja penulisan modul. Peluncuran modul kompetensi ini dilanjutkan dengan pelatihan modul kompetensi inti untuk fasilitator PB inklusif sebagai bagian dari diseminasi dan pengimbasan modul yang telah disusun. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB berkolaborasi dengan BMKG, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, In Harm's Way, dan U-Inspire menggelar kegiatan Seismic Gap Tour bersama Profesor Ron Harris. Kegiatan yang bertajuk Bridge Over Troubled Waters, Experiments with Full Spectrum Geohazard Risk Reduction in Indonesia berlangsung mulai 1 hingga 17 Juni 2025. Rangkaian Seismic Gap Tour dilaksanakan di 5 kota yaitu Jakarta, Manado, Ternate, Padang, dan Bandung. Tur dimulai dengan podcast di studio BNPB membahas pengalaman Ron Harris yang telah melakukan lebih dari 30 ekspedisi lapangan di Indonesia dalam mencari jejak paleotsunami, serta petunjuk untuk kemungkinan terjadinya gempa bumi dan tsunami besar di masa depan. Tur dilanjutkan dengan kuliah umum di berbagai kampus dan lembaga seperti SMKG Jakarta, Universitas Negeri Manado, Universitas Hairun, Universitas Negeri Padang, Universitas Pertamina, dan BRIN.
Pada tiap kunjungannya, Ron Haris selalu menyempatkan diskusi bersama para pemangku kepentingan setempat, terutama BPBD, stasiun BMKG, FPRB, komunitas tsunami RIDI, dan elemen masyarakat lainnya untuk memahami sejauh mana kesiapan masyarakat, khususnya di wilayah berisiko tinggi, serta menyuarakan pentingnya mitigasi risiko celah seismik dan tsunami. Seismic Gap Tour bukanlah sekedar perjalanan ilmiah, melainkan panggilan bagi Indonesia untuk membangun ketangguhan bersama agar lebih siap menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi. Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto menghadiri Jambore Nasional Relawan Muhammadiyah dan Aisyah ketiga se-Indonesia yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 26 Juni 2025. Event Akbar Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC ini digelar selama 4 hari, mulai dari Kamis hingga Minggu 29 Juni 2025. Kegiatan ini menyajikan berbagai kegiatan mitigasi kebencanaan yang turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh penanggulangan kebencanaan. Kegiatan dibuka langsung oleh Profesor Dr. Abdul Mufti, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepala BNPB hadir dan memberi sambutan pembukaan. Dalam sambutannya, Suharyanto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya MDMC yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Pada kesempatan ini, BNPB turut menyerahkan dukungan peralatan untuk MDMC berupa motor trail, perahu karet dan mesin, tenda pengungsi, dan matras. Pada rangkaian Jambore ini juga dilaksanakan pengukuhan pelajar tangguh bencana dan sekolah model SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Diharapkan melalui kegiatan Jambore Relawan Muhammadiyah dan Aisyah ini dapat meningkatkan soliditas relawan dan kemampuan profesionalisme dalam hal mitigasi penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Mona Regis Renggani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.